yaitu apa namanya, yang ketiga. Yang keempat, diwarnai nilai-nilai Pancasila. Artinya nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi rohnya, sudah menjadi kekuatan batinnya, menjadi kumpulan nilai-nilai ideal ya, dan landasan implementasi, maka itu berwujud kepada warna demokrasi. Jadi maka tadi saya katakan demokrasi di Indonesia memang semestinya tidak dalam arti letterlek, tidak dalam arti letterlek, sehingga ada kata-kata suara rakyat, suara Tuhan. Nah, itu demokrasi yang letterlek seperti itu, seolah-olah suara rakyat menyamai suara Tuhan, padahal tidak. Dalam Al-Quran malah dikatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti, mentaati kebanyakan orang yang ada di bumi ini, yudilluka an sabilillah, kalian akan tersesat dari jalan Tuhan, dari jalan Allah. Nah, itu Al-Quran malah seperti itu ya. Maka nanti silahkan teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir bisa melakukan kajian tafsir Al-Quran dikaitkan dengan situasi perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Ya, tentu kita tadi bagaimana memahami demokrasi tidak dalam makna yang letterlek. Kalau dalam makna yang letterlek, tentu demokrasi tidak bisa sejalan dengan Islam. Tapi kalau kita memaknainya dengan dinamis ya, maka demokrasi bisa berdampingan dengan Islam, bahkan demokrasi itu sejalan dengan nilai Islam ya. Dengan catatan ya ini dijiwai, disemangati, dilandasi, diwarnai. Kalau di sini diganti nilai-nilai Islam kan bisa ya. Nilai-nilai Islam tidak mesti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan memang tidak bertentangan. Yang berikutnya, prinsip demokrasi Pancasila atau Pancasila yang memiliki 4 tadi ya, jiwa, menjiwai, dijiwai, disemangati, dilandasi, diwarnai nilai-nilai Pancasila, maka dalam pelaksanaannya mestinya idealnya gitu ya, demokrasi Pancasila harus menetapi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, negara berkedaulatan rakyat. Ini semuanya sudah tertulis dalam undang-undang, tinggal pelaksanaannya sesuai apa tidak. Ya, sebenarnya kadang-kadang pelaksanaannya itu merujuk kepada teks yang ada, tetapi pelaksanaan teksnya sangat diwarnai oleh kepentingan politik yang sedang berkuasa, itu masalahnya di situ. Atau pihak lain menganggap itu kepentingan dari pihak yang berkuasa. Akhirnya setiap pemimpin yang tampil memimpin negeri ini ya hampir-hampir tidak ada benernya, semuanya dianggap salah ya. Ya, padahal memang manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Sehingga presiden yang pertama Soekarno bersalah juga ya, meskipun berjasa besar. Presiden Soeharto bersalah juga, jasanya juga besar.
Setelah Pak Harto, Pak Habibie. Pak Habibie meskipun sangat sebentar tapi memiliki jasa yang cukup besar, tapi dianggap bersalah juga. Gus Dur juga begitu, Megawati, SBY, sampai sekarang Pak Jokowi. Ya. Jadi negara berkedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, di sini pelaksanaannya bagaimana? Pada Orde Lama pernah menerapkan demokrasi liberal, tapi pernah juga menerapkan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu ya bukan demokrasi, karena pemimpinnya, apa kata pemimpin itu benar, nggak ada salah kata pemimpin. Sehingga pernah Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup karena dianggap semua apa yang dikatakannya benar. Apa yang dikatakan oleh presiden menjadi undang-undang, menjadi peraturan. Nah, itulah demokrasi terpimpin. Zaman Soeharto mungkin kurang lebih juga sama, tetapi memang prestasi dalam membangun sistem kenegaraan Pak Harto dipandang cukup berhasil, ya. Termasuk di dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, ya, dan juga pendidikan, ya. Tetapi ya masih saja dianggap salah, ya karena ada orang-orang yang berada di sekitar beliau yang menginginkan, merasa nyaman bersama beliau, sehingga mereka berusaha agar beliau selalu menjadi presiden. Meskipun tidak dikatakan seumur hidup, tapi ya lama jadi presiden. Soekarno 22 tahun, Soeharto 32 tahun. Yang setelah itu sebentar-sebentar, ya, sebentar-sebentar. Kalau aturannya sama, masa presiden, jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Itu Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sehingga Presiden Soekarno bisa mencapai 22 tahun, berarti 4 periode lebih. Soeharto 32 tahun, berarti 6 periode lebih. Baru masuk masa reformasi, dilakukan pembatasan di amandemen undang-undangnya. Presiden jabatannya 5 tahun, tapi boleh diangkat kembali untuk masa jabatan, 1 kali masa jabatan berikutnya. Jadi maksimal hanya boleh 2 periode. Yang sudah utuh 2 periode adalah Pak SBY. Ya. Pak Habibie hanya 1 tahun atau kurang. Gus Dur hanya 9 bulan, Megawati hanya 4 tahun lebih sedikit. SBY penuh 2 periode, artinya 10 tahun. Pak Jokowi ini memasuki periode yang kedua, memasuki tahun yang kedua juga, jadi 7 tahun. Sudah 7 tahun, mau nanti apakah utuh 10 tahun apa enggak, kita enggak tahu. Ada wacana mau periode yang ketiga, mungkin berkaitan dengan beliau membangun infrastruktur, ya, di seluruh negeri, termasuk mau membangun ibu kota baru. Nanti kalau ibu kota barunya jadi, beliau sudah enggak jadi presiden, kan enggak menikmati ibu kota baru, kira-kira begitu, ya. Sehingga ada pihak-pihak tertentu atau justru dari beliau sendiri menginginkan jabatan periode yang ketiga. Ya, itu ya silahkan saja, tergantung bargaining politiknya bagaimana.
Baik, yang kedua, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ini artinya demokrasi yang ditegakkan di negeri ini harus untuk kepentingan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya rakyat, ya, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Jadi di situ hubungan antara pemerintah dan warga negara harus seimbang, harus setara, harus sejajar. Artinya masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Itulah maka di samping demokrasi nanti ada konsep namanya masyarakat sipil atau masyarakat madani. Itu nanti ya. Berikutnya prinsip yang ketiga, negara memajukan kesejahteraan umum. Nanti silahkan dibaca lebih lanjutnya. Yang keempat, negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana sudah ada aturan undang-undangnya. Ini juga berkaitan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Kalau dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa berarti harus disediakan anggaran yang cukup dan penyelenggaraan yang baik. Kalau konteks memajukan kesejahteraan umum berarti pemerintah dan seluruh warga negara mengupayakan agar sumber daya alam di tanah air ini menjadikan semua rakyat menjadi cukup sandang, pangan, papan, ya. Juga merasa tentram, aman, damai. Maka mungkin keamanan, pertahanan diperkuat sedemikian rupa. Berikutnya, negara Indonesia bersama negara-negara di dunia mewujudkan ketertiban dunia, mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ya. Maka Indonesia merupakan negara yang mengharamkan penjajahan dalam tanda petik, menurut undang-undangnya begitu. Cuma kita sudah mengharamkan penjajahan, kita masih dijajah apa tidak sekarang ini? Kalau kita masih dijajah oleh negara lain secara langsung atau tidak langsung, ya berarti kita belum menegakkan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Harus diperjuangkan lagi. Presiden, menteri-menteri, wakil-wakil rakyat juga betul-betul bagaimana memahami undang-undang dasar seperti ini dan bagaimana implementasinya. Rakyat tentu juga harus memberikan dukungan. Yang keenam, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini penting. Jadi kalau ditanya apa dasar negara Indonesia, banyak orang mengatakan dasar negara Indonesia Pancasila. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 29 itu di batang tubuhnya, ya, itu bunyinya negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu demokrasi harus selalu merujuk kepada keimanan kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, dan tegaknya akhlak al-karimah. Kalau dalam pembukaan UUD 45 di alinea keempat, ya, setelah alinea ketiga itu kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur,
maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, kemudian alinea yang terakhir, untuk itu disusunlah sebuah negara yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Cuman di sana ditambahkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh dan seterusnya, dan keadilan sosial dan seterusnya. Tidak ada kata Pancasila. Cuma dari ketuhanan sampai keadilan sosial itu kemudian disebut dengan Pancasila. Tetapi secara tekstual dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian diperluas dengan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tapi dalam pasal agama ditegaskan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal ayat 2-nya berbunyi, negara menjamin kebebasan atau kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama serta kepercayaannya. Nah, itu ya. Yang ketujuh, demokrasi harus mengindahkan hak asasi manusia. Itu semuanya juga sudah ada dalam UUD 45, baik dalam pembukaan, terutama pasal alinea 1 pembukaan, dan pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 34. Nah, di sana ada hak kebebasan berpendapat, ada hak beragama, ada hak memperoleh pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini semuanya 9 ya. Yang ke-8 adalah demokrasi, perwujudan dari negara hukum, yaitu bahwa Indonesia harus membangun hukum yang sejalan dengan cita-cita hukum Pancasila dan juga cita-cita hukum yang ada di dalam masyarakatnya. Ya, masyarakat Islam, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, ada sebagian beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, maka pembangunan hukum mestinya memperhatikan itu. Cita masyarakat itu ya ada budayanya, ada agamanya. Hukum yang ditegakkan tidak boleh bertentangan dengan agama, bahkan sebaliknya justru harus menyerap nilai-nilai agama, karena dasarnya tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hukum menjadi panglima, maka harus tegak supremasi hukum. Nah, sekarang ini juga masih masalah di sini. Artinya umat Islam sebagai mayoritas belum bisa mewujudkan cita hukum dan supremasi hukum. Ya, mungkin jumlah umat Islam memang mayoritas, tapi dari sisi kualitas tidak mayoritas. Mayoritasnya hanya kuantitasnya saja. Dari 200, mungkin kalau sekarang jumlah umat Islam Indonesia lebih dari 200 juta ya. Mungkin 220 atau 230 juta. Kalau 230 juta itu semuanya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, semuanya mengamalkan Al-Quran Sunnah dengan baik, tentu pembangunan hukum akan berjalan dengan sangat-sangat baik. Begitu juga otomatis supremasi hukumnya ya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita
tantangan dakwah ya. Dakwah mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau semua sudah bisa memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat, nah, sehingga cita hukum pembangunan hukum di Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila, karena Pancasilanya sudah diperkaya dengan nilai-nilai ilmu Al-Quran dan tafsir, cita masyarakatnya juga begitu, maka pembangunan hukumnya betul-betul pembangunan hukum yang menyerap nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu agama-agama yang lain yang hidup di Indonesia juga diberi tempat sesuai dengan proporsinya, dan insya Allah dengan begitu supremasi hukum akan tegak ya. Yang terakhir tentang lembaga negara, demokrasi di Indonesia menganut trias politika ya. Teori trias politika diadopsi oleh pendiri bangsa ini. Kemudian ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, lembaga yang menyusun undang-undang dan undang-undang dasar seperti DPR, MPR, dan DPD. Eksekutif adalah yang melaksanakan pemerintahan, dalam hal ini ya pemerintah, presiden dan jajarannya sampai tingkat RT. Yudikatif adalah perangkat hukum penegak hukum, ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian, dan sebagainya. Nah, ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya, diimplementasinya 5 tahunan. Kita ada pemilihan umum, ada pemilu yang serentak, ada yang tidak serentak ya, atau serentak bagian tertentu, serentak bagian yang lainnya. Waktu pemilu presiden biasanya serentak presiden dan DPR, DPD, DPRD 1 dan 2. Ada yang sekaligus ditambahkan mungkin pilihan bupati atau gubernur di daerah tertentu. Tapi ada pemilu kada serentak daerah-daerah tertentu, jadi tidak merata semuanya. Itu model pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi di Indonesia. Dari tahun ke tahun ada perbedaan, dari masa ke masa ada perbedaan. Masa Orde Lama dan Orde Baru, pemilu hanya satu serentak ya. Pemilihan nasional memilih DPR, MPR, tingkat kabupaten dan provinsi memilih DPRD. Sedangkan pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati atau wali kota dilaksanakan kalau nasional oleh MPR. Jadi rakyat nggak milih langsung presiden. Itu zaman Orde Lama, Orde Baru ya. Tapi yang milih presiden dan mengangkatnya, melantiknya adalah MPR. Gubernur dan bupati oleh DPRD dan seterusnya. Nah, sekarang sudah berubah. Sekarang rakyat yang milih presiden, rakyat yang milih gubernur, rakyat yang milih bupati. Ada plus minusnya, tetapi banyak minusnya yang terakhir ini ya. Biaya politik menjadi tinggi, money politik juga tinggi, kekuasaan didasarkan keuangan. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Ini negatif daripada pemilihan langsung yang memang itu tidak sejalan dengan nilai-nilai hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ada di dalam Pancasila. Nah, bagian terakhir ini belum ada di PPT, yaitu
konsep masyarakat sipil dan masyarakat madani. Dalam alam demokrasi, masyarakat sipil atau masyarakat madani diperlukan, artinya peran rakyat yang bisa mengimbangi, menjadi mitra dengan pemerintah ya. Jadi mitra dengan pemerintah. Ada dua konsep, masyarakat madani dan masyarakat sipil atau civil society. Kalau dari segi bahasa, civil society, civil artinya peradaban, society artinya masyarakat. Jadi maknanya adalah masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang beradab atau masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani juga begitu, al-mujtama' al-madani. Al-madani artinya berperadaban, al-mujtama' artinya masyarakat. Jadi masyarakat yang berperadaban. Secara bahasa maknanya sama, tapi apakah secara konsep itu sama? Secara historis juga sama? Nah, kita lihat ya. Atau saudara nanti silahkan mencari sumber-sumber dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Jadi kalau masyarakat sipil atau civil society itu lahir di dunia barat yang dilatar belakangi oleh adanya pemerintah yang absolutis, pemerintah yang absolut, pemerintah yang otoriter, pemerintah yang mungkin menindas rakyat, sehingga rakyat yang tertindas itu tidak memiliki peran apa-apa untuk membangun negaranya. Semuanya sudah ditentukan oleh kerajaan atau penguasa. Akhirnya lahirlah kekuatan rakyat yang ingin membela kekuatan rakyat, yang ingin mengoreksi negara, penguasa, karena penguasa terlalu tiranik, terlalu absolutis. Itu sejarahnya seperti itu kalau masyarakat sipil atau civil society. Jadi masyarakat bangkit karena merasa tertindas. Itu civil society. Nanti disilahkan dicari informasinya di artikel-artikel jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua, masyarakat madani, al-mujtama' al-madani, yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah membangun negara Madinah, karena sejak sebelum terbangunnya sebuah negara Madinah, Rasulullah sudah selalu bersama dengan masyarakat. Rasulullah sudah membina masyarakat, membina akidah, membina ibadah, membina akhlak, membina masyarakat. Nah, maka masyarakat madani justru gagasannya, idenya bersumber dari pemimpin dan pembentuk negara itu. Pemimpin dan pendiri negara, bahkan inspirasinya berasal dari wahyu Allah. Jadi kalau al-mujtama' al-madani itu bersumber dari Allah, memberikan wahyu kepada Nabi, Nabi menerapkan dalam kepemimpinannya. Maka negara Madinah, al-mujtama' al-madani, ada Sakhifah Madinah atau piagam Madinah, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai profetik, membangun negara yang memberikan peran dan peluang kepada rakyat, kepada masyarakat untuk bersama-sama menciptakan negara yang harmonis. Jadi secara konseptual berbeda ya, bertentangan secara diametral karena proses historis yang berbeda ya. Jadi itu disitulah
muncul prinsip-prinsip demokrasi ya yang ingin menyeimbangkan antara peran pemerintah penguasa dengan peran rakyat masyarakat. Itu namanya baik masyarakat sipil maupun masyarakat madani arahnya menjadi sama meskipun konseptual historisnya berbeda. Karena secara bahasa sama maka boleh dikolaboratifkan ya. Gagasannya silahkan dari mana, tetapi bagaimana mempertemukan antara penguasa dengan rakyat dalam alur pikir yang sama untuk bersama-sama membangun dan menghidupkan negara yang baik, harmonis, adil, makmur, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu yang paling ideal sebagai seorang muslim ya yang bagus al-mustama al-madani, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah peran serta masyarakat membangun negara menjadi mitra pemerintah yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai wahyu, tidak sekedar dorongan kemauan rakyat semata-mata. Jadi bukan vox populi vox dei, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan, tetapi ya memang berasal dari Tuhan, dari Allah, wahyu Allah, dan wahyu Allah memang berpihak kepada masyarakat. Tetapi wahyu Allah sendiri mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kalau demokrasi secara letterlek ya menurut Al-Quran seperti itu. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka kalian akan disesatkan dari jalan Allah, dari jalan Tuhan. Baik, saya kira begitu catatan-catatan penting dari konsep demokrasi. Jadi kalau di dalam buku yang diterbitkan oleh LPIDB ini, nanti silahkan dibuka di bab 5 ya. Bab 5 halamannya 80. Kalau sudah punya bukunya di bookstore ada itu. Di sana maka ada konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga adalah pendidikan demokrasi. Keempat adalah pendidikan demokrasi. Ya, ini memang masih menjadi tanda tanya, menjadi tantangan kita bagaimana masalah demokrasi itu bisa tegak secara proporsional, secara baik di Indonesia ini. Karena sekarang ini kan masih centang perenang ya, masih centang perenang. Ya, berdasarkan kepentingan politiknya ya, sehingga kita mengajarkan atau mempelajari kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan itu di satu sisi kita mempelajari nilai-nilai ideal yang ada di dalamnya, tapi di sisi lain kita melakukan kritik ya, otokritik kepada negeri kita sendiri. Baik, saya kira begitu. Saya akhiri. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Saya tidak mesti menjawab sendiri, nanti yang lain yang bisa menjawab. Nah, tugas saudara sudah ada di dalam psikologi ya. Dalam psikologi tugasnya apa nanti di sana ya. Di dalam psikologi itu saya berikan
Ini PPT yang barusan kita jelaskan. Ini ada beberapa artikel ya. Kemudian ini juga artikel, ini presensi sudah ada di situ ya. Nah, di sini ya tugas saudara. Silahkan membuat resume singkat padat tentang konsep demokrasi di Indonesia yang dijiwai, disemangati, dilandasi, diwarnai oleh nilai Pancasila. Kemudian konsep masyarakat sipil atau civil society dan masyarakat madani. Dikerjakan secepatnya. Ini ya. Tegaskan persamaan. Tegaskan persamaan dan perbedaan antara civil society dan masyarakat madani ya. Jadi harus menunjukkan, tegaskan itu maksudnya ditunjukkan persamaannya apa, perbedaannya apa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Bentar. Internetnya agak lambat ya. Ini video kuliah yang sama dengan hari ini, yang kemarin untuk kelas B ya. Jadi bisa saling mendengar. Nanti kuliah kelas B bisa dengar oleh kelas A, kuliah kelas A bisa didengar oleh kelas B, karena ini rekamannya saya upload di sini ya. Maka termasuk tugas-tugasnya sudah dijelaskan di dalam video kuliah ini ya, silahkan tuh ya. Presensi juga sudah ada di sini, silahkan dibuka psikologinya, Anda klik di psikologi ya. Baik, saya kira gitu. Kalau tidak ada yang bertanya, izin bertanya Ustadz. Silakan ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang perjalanan demokrasi kita yang lebih spesifiknya terkait dengan pemilihan pemimpin. Kalau dulu kita melaksanakan secara tidak langsung, itu dengan mewakilkan dari dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat yang dulu lebih efektif dan tidak menelan baik biaya, dan sekarang kemudian dilaksanakan secara langsung, dan itu banyak kepentingan dari golongan tertentu yang juga banyak menelan biaya, Ustaz. Kalau sedikit mungkin menurut perspektif saya pribadi, mungkin sekarang juga sepertinya penguasa-penguasa yang para pemimpin yang sedang berkuasa pun berusaha membuat konstitusi agar melanggengkan kepemimpinan mereka, atau paling tidak ketika mereka tidak memimpin pun kekuasaan yang ada itu menguntungkan kepentingan mereka, begitulah. Sementara kita sebagai rakyat, kita mengkonsep membicarakan, mendengungkan tentang masyarakat madani, seolah itu bagi saya seperti hanya sebuah konsep yang didengungkan, tapi untuk perwujudannya sepertinya susah sekali, Ustaz. Jadi itu bagaimana, Ustaz? Menurut saya kok sepertinya konsep masyarakat madani hanya sebatas konsep yang didengungkan saja, karena nyatanya untuk mewujudkan itu dengan kondisi demokrasi yang sekarang sulit sekali, Ustaz. Ya, sesulit apapun masyarakat madani harus dihidupkan, sehingga sekarang ini kan para kaum intelektual terutama ya, dunia kampus, kemudian LSM itu, kemudian ormas itu adalah bagian dari pergerakan
masyarakat madani. Di masyarakat madani atau civil society yang sudah mulai hidup di Indonesia ya, sehingga ada mungkin perilaku kekuasaan yang dipandang menyimpang, ada yang menyuarakan ya, meskipun mungkin ketika menyuarakan kritik terhadap negara, ada yang ditangkap, ada yang dihukum atau apa kan gitu ya, karena orang-orang tertentu yang sedang berkuasa tidak apa ya, merasa tidak nyaman kalau dikritik ya. Di satu sisi dia secara keluar-keluar mengatakan silahkan pemerintah dikritik, pemerintah itu memerlukan kritik, tapi kalau ada yang mengkritik dianggap membenci pemerintah, dianggap tidak setuju dengan pemerintah, akhirnya dihukum atau ditangkap. Nah itu yang ya memang itu tantangan ya, tantangan perjuangan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Tetapi kan tidak mesti dalam bentuk kritik ya, tapi bisa saja masyarakat madani itu atau masyarakat sipil itu muncul dalam bentuk gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan mungkin yang lainnya. Muhammadiyah membangun pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan yang ikut mendidik rakyat ya, mulai SD bahkan pra SD sampai perguruan tinggi. Ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat madani ya. Berperan dalam bidang layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan ekonomi, membangun koperasi. Kalau mungkin lembaga Islam bentuknya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ini paling tidak kan kalau semuanya diserahkan kepada negara, pada pemerintah kan nggak jalan juga ya. Karena kemampuan pemerintah kalau yang kita lihat sekarang ini sangat terbatas ya. Sehingga masyarakat madani, masyarakat sipil masih bisa berperan dalam batas-batas tertentu ya, dalam bentuk peran kebangsaan, peran kemasyarakatan ya. Peran kebangsaan misalnya Muhammadiyah misalnya ya, dengan memberikan masukan-masukan kepada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan juga kepada lembaga yudikatif. Muhammadiyah misalnya memberi masukan kepada kepolisian, kepada DPR. Nah, jadi itu bentuk-bentuk nyata dari masyarakat madani atau masyarakat sipil tanpa dalam bentuk kritik-kritik ya, yang mungkin membuat kuping penguasa panas dan sebagainya. Tidak harus berbentuk itu. Dulu pada zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu kan presiden atau pemerintah orang mengatakan sangat represif ya, memberikan tekanan-tekanan kepada rakyat, tapi dengan bahasa-bahasa yang bijak para pemimpin Muhammadiyah, Kiai A.R. Fahrudin misalnya, Kiai Azhar Bashir, zaman Soekarno ada Kiai Badawi. Kiai Badawi itu bahkan langsung mengingatkan Soekarno ya. Dan ketika Soekarno diingatkan, Soekarno sempat marah. Tetapi karena Kiai Badawi lebih sepuh, lebih tua ya, dan memang Soekarno pernah berguru kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, ketika beliau ingatkan lagi, ketika marah diingatkan lagi, sehingga Soekarno menyadari kesalahannya dan beliau menangis, merangkul
Kiai Badawi, ketua PP Muhammadiyah waktu itu, kemudian menugaskan salah seorang menteri, ya, kalau nggak salah namanya Menteri Khairul Saleh. Ditugaskanlah Menteri Khairul Saleh itu untuk mendampingi, mengantar pulang Kiai Badawi pulang ke Jogja, diantar oleh seorang menteri. Ya, waktu itu Jakarta Jogja masih pakai kereta api, jadi menteri ditugasi oleh presiden untuk mengantar pulang ketua PP Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Badawi. Itu Kiai Badawi itu ketua PP sebelum Pak AR Fahrudin jadi ketua PP. Ya, artinya mungkin kita masih ada pesimistis, tetapi di tengah-tengah sikap pesimistis itu harus tetap ada sikap optimistis, masih ada secercah harapan, kira-kira begitu, ya. Artinya civil society bisa diperankan, dilakukan dalam bentuk amal nyata, dakwah bilhal, ya. Jadi masyarakat sipil bilhal, ya, bukan bilisan saja, bukan dalam bentuk kritik-kritik lisan atau tertulis, tapi kritiknya langsung dalam bentuk gerakan. Sehingga kalau gerakan itu justru banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu diapresiasi oleh negara. Seperti ketika pandemi COVID-19 ini, Muhammadiyah membentuk namanya MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center, sehingga penghargaan pemerintah, ketua MCCC itu kemudian direkrut oleh pemerintah, dijadikan salah satu petugas dalam gugus COVID, ya. Akhirnya Muhammadiyah ya menggantikan ketua itu, harus digantikan, tetapi beliau menjadi anggota biasa yang namanya kebetulan dokter corona, ya. Namanya Dokter Corona Rintawan, salah seorang dokter rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya yang ditunjuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi ketua MCCC. Tapi karena dokter corona ini direkrut oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi salah satu petugas pimpinan gugus COVID-19 pemerintah pusat, ya, maka PP Muhammadiyah menunjuk ketua Majelis Kesehatan menjadi ketua MCCC, sedangkan dokter corona yang semula menjadi ketua dijadikan sebagai anggota MCCC. Nah, gerakan MCCC dengan menggerakkan puluhan rumah sakit Muhammadiyah di Indonesia untuk menjadi tempat-tempat penanganan COVID-19, ya, dengan biaya dari lazismu, ini sangat diapresiasi oleh pemerintah, ya, oleh negara dan oleh masyarakat. Bahkan MCCC dianggap lembaga yang paling tanggap, ya. Jadi prestasinya tertinggi, ya. Bahkan melebihi gugus COVID yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Itu hasil survei, ya, yang kemudian dihargai oleh pemerintah. Jadi begitu, masih ada secercah harapan. Maka mahasiswa, ya bagaimana mengembangkan, ya, kajian-kajian Al-Quran yang bisa mewarnai, bisa menjiwai, melandasi, mewarnai, dan seterusnya, baik masalah demokrasi, masalah yang lain-lainnya, ya. Saya kira begitu, ya. Kita cukupkan, kalau mulainya 7.20 ini sudah jam 8.20, ya. Jadi sudah 1 jam, presensi sudah siap, tugasnya silahkan dilaksanakan secepatnya, bebas,
jumlah halamannya bebas, tapi bagaimana saudara melakukan eksekutif summary ya, rangkuman eksekutif singkat padat tentang 3 hal tadi ya. Individual, boleh diketik, boleh ditulis tangan, bebas ya. Saya kira cukup sekian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.